Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ibnu Thorik, Fadli Zulfian Hasibuan, dan Cyril Nurhadi Jatmiko akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Resiko Logistik mengenai ulasan film Deepwater Horizon. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan terkait identifikasi dan kategori risiko yang terjadi berdasarkan film Deepwater Horizon. Terdapat beberapa kejadian risiko yang dapat diidentifikasi, diantaranya ialah yang pertama, risiko ledakan dan kebakaran kilang. Risiko ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori risiko. Yang pertama ialah kategori risiko berdasarkan kemungkinan untuk dialihkan, yakni dapat dialihkan karena kecelakaan tersebut sebenarnya dapat dimitigasi. Kedua ialah risiko ini dikategorikan sebagai kategori risiko berdasarkan kemunculan internal, karena kemungkinan terjadinya risiko ini sesungguhnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, kategori risiko objektif, karena kerusakan yang ditimbulkan akibat kecelakaan ini dapat diperkirakan dan dapat diukur. Kemudian, risiko kedua ialah risiko tumpahan minyak atau oil spill. Risiko ini dapat dikategorikan ke dalam kategori risiko berdasarkan kemunculan, yakni kemunculan internal. Karena tumpahan minyak yang terjadi disebabkan oleh kebakaran kilang yang seharusnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang ketiga ialah risiko korban jiwa. Risiko ini termasuk ke dalam kategori risiko berdasarkan kemungkinan untuk dialihkan, yakni dapat dialihkan. Kemungkinan terjadinya risiko korban jiwa ini dapat dimitigasi oleh perusahaan apabila memiliki pengendalian risiko yang baik. Dan yang terakhir ialah risiko kerugian perusahaan. Risiko ini termasuk ke dalam kategori risiko objektif karena kerugian dapat diukur berdasarkan kerusakan yang terjadi dan dana yang dikeluarkan pasca kejadian. Kejadian ini terjadi pada 20 April tahun 2010. Berawal dari kegagalan struktur semen di dasar sumur yang seharusnya menutup sumur minyak untuk digunakan kembali selanjutnya. Hal ini menyebabkan gas naik melewati pipa ke platform rig sehingga menyebabkan ledakan. Diketahui bahwa struktur semen tersebut terlalu lemah untuk menahan tekanan bawah laut karena menggunakan gas nitrogen untuk mempercepat pengerasan semen. Kemudian, penyebab lainnya setelah kegagalan struktur semen adalah: yang pertama, kegagalan katup untuk menutup aliran minyak dan gas. Kedua, misinterpretasi hasil pressure test sehingga para pekerja mengira sumur sudah tersegel dengan baik. Yang ketiga, kebocoran terlambat dideteksi. Yang keempat, tidak adanya alarm detektor gas yang seharusnya memicu penutupan ventilasi untuk mencegah gas mencapai pengapian. Yang kelima, tidak adanya baterai atau tenaga untuk menyalakan blowout prevention atau BOP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan perusahaan untuk mengatasi risiko tersebut, yaitu upaya untuk menutup sumur minyak. Yang pertama, mengaktifkan Risk Blowout Preventer, yaitu mekanisme yang dirancang untuk menutup saluran di mana minyak diambil, tetapi perangkat tersebut tidak berfungsi. Kemudian melakukan Top Kill, di mana lumpur pengeboran dipompa ke dalam sumur untuk menghambat aliran minyak, tapi juga gagal. Kemudian beralih ke peralatan yang disebut Lower Marine Riser Package, memungkinkan BP menyedot sekitar 15.000 barel minyak per hari. Penambahan sistem pengumpulan tambahan yang terdiri dari beberapa perangkat juga memanfaatkan BOP, meningkatkan tingkat pengumpulan menjadi sekitar 25.000 barel minyak per hari. Kemudian melakukan Static Kill. BP melakukan Static Kill, prosedur di mana lumpur pengeboran dipompa ke dalam sumur melalui BOP pada tekanan yang jauh lebih rendah. Kemudian melakukan bottom kill, yakni dengan melakukan pemompaan semen melalui saluran relief well yang akan menutup sumur asli. Pada tanggal 17 September, tindakan bottom kill berhasil dilakukan melalui saluran pertama. 2 hari kemudian diumumkan bahwa sumur telah tertutup rapat. Kemudian upaya pembersihan. Untuk membersihkan minyak dari perairan terbuka, 1,8 juta galon dispersan, yakni zat yang mengemulsi minyak, sehingga memungkinkan metabolisme lebih mudah oleh bakteri, dipompa langsung ke dalam kebocoran dan disemprotkan ke laut terbuka dari pesawat terbang atau helikopter. Kemudian menyedot atau membakar minyak yang terkandung di lautan. Kemudian membuang secara manual minyak yang ada di pesisir pantai. Dan juga pembayaran oleh perusahaan minyak BP sebesar 65 miliar dolar sebagai kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak tumpahan. Kejadian ini mengakibatkan setidaknya 11 kru tewas dan 17 kru mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, diperkirakan sekitar 134 juta galon minyak mentah tumpah ke laut, mencemari lingkungan sekitar Teluk. Tercatat bahwa kebocoran minyak ini telah mencemari habitat dari 8.332 spesies makhluk hidup. Selain itu,
103 pekerja pembersih minyak dan 35 warga sekitar mengalami masalah kesehatan. Diperkirakan total kerugian mencapai 1,4 kuadriliun rupiah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir terkait bagaimana keadaan perusahaan dan kilang minyak tersebut pasca kejadian. Berdasarkan website berita IDN Times, pada Desember 2010, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugat British Petroleum atau BP, Transocean, dan Anadarko atas pelanggaran Undang-Undang Air Bersih dan Undang-Undang Polusi Minyak. Dilansir dari laman Britannica, pada awal Maret 2012, British Petroleum atau BP setuju untuk menyelesaikan gugatan dengan membayar denda sebesar 7,8 miliar US dollar. Pada Januari 2013, Transocean harus membayar denda perdata sebesar 1 miliar US dollar berdasarkan Undang-Undang Air Bersih dan juga mengaku bersalah atas pelanggaran kriminal Undang-Undang Air Bersih yang mengakibatkan hukuman pidana sebesar 400 juta US dollar. Hingga pada Mei 2015, Transocean menyelesaikan gugatan yang dibuat oleh komite pengarah dengan membayar denda sebesar 211,7 juta US dollar. Sementara itu, pada Juli 2013, Halliburton setuju untuk membayar denda sebesar 200.000 US dollar setelah mengaku atas tuduhan bahwa karyawannya telah berusaha untuk menghancurkan bukti. Pada September 2014, Halliburton menyelesaikan gugatan dengan membayar denda sebesar 1,1 miliar US dollar, dan pada November 2015, Anadarko juga dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dan menerima hukuman denda sebesar 195 juta US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.